医院提供的监视器画面看到有一名老先生躺在床上，这时女看护拿着一个瓶子，趁机就把瓶里的液体。Halo guys, coba lagi dengan aku Rana. Di video kali ini kita akan membahas ya yang sedang seliweran, yaitu ada TKW Taiwan yang itu menjaga ayahnya yang bermarga tuh di Changhua ya, memperkerjakan PMA Indo, yaitu merawat ayahnya namun bertengkar dengan majikan. Terus si mbaknya ini malah memasukkan cairan pemutih ke dalam minuman pasien, terus dia itu mencelakai si ibu majikan untuk untungnya si ibu majikan langsung memuntahkan cairan tersebut. Tetapi ada versi lain mengatakan kalau si mbaknya ini adalah difitnah, ya kan? Difitnah karena banyak sekali ya, banyak sekali berita-berita yang seperti ini, dia itu nggak ada klarifikasinya setelah sidang sesudahnya, sesudah tahu aslinya itu nggak pernah ada klarifikasinya. Itu kalau yang berhubungan dengan PMA kebanyakan seperti itu ya kan. Nah, di sini itu biasanya yang diceritakan pertama itu sebenarnya belum ada klarifikasinya, yang benar yang mana, terus yang salah itu yang mana. Itu biasanya belum ada klarifikasinya, dan itu cuman di awal-awal aja. Nah, si pemerintah ini biasanya seperti itu kalau ditawarkannya, jadi cuman kayak apa sih? Kayak viral aja gitu loh, kayak bikin malu sih Mbak Tika. Nah, terus ini namun pihak majikan uh, tidak dapat segera memecat mbaknya karena tidak akan ada perawat pasien. Menurut peraturan PMA harus meninggalkan Taiwan terlebih dahulu, baru di pihak majikan dapat mengambil PMA selama proses pergantian pengasuh. Terdapat jeda kekosongan dan merawat dan serta merugikan majikan. Nah, biasanya kalau si majikan ini mau ngambil pembantu baru dari Indonesia, dan itu pasti kan ada nunggu beberapa bulan baru ada. Nah, karena si majikan ini dia itu masih baik-baikin mbaknya, karena itu lagi menunggu pembantu yang baru, dia itu uh, berbaikan sama si mbaknya ini walaupun udah menyakiti si ibunya. Tapi kebanyakan teman-teman yang komen itu adalah fitnah, atau ya si majikan ini cuman mengambil nama baiknya dia aja. Nah, terus si anggota parlemen juga menanyakan, bisakah pemerintah memberikan layanan perawatan jangka panjang yang lebih baik sehingga tidak ada masa jeda untuk perawat lansia dan juga dapat mengurangi beban anggota keluarga majikan. Seharusnya sih seperti itu ya guys. Tetapi karena biasanya kita pihak TKW juga enggak ada kecocokan sama majikan, dan kita juga bisa untuk pindah majikan, dan majikan juga sebaliknya, kalau majikan juga enggak cocok sama TKW-nya, dia pasti akan minta ganti. Nah, itu biasanya ya gimana ya, yang namanya ikut sama orang itu jangka panjang, bukan sehari dua hari ya, betah nggak betah ya memang harus dibetahin, tapi ya tergantung kondisinya seperti apa. Tapi kalau udah seperti ini tiap hari marah-marah, kalau berdua kayaknya is okay, tapi kalau banyak orang itu aku nggak bakalan betah. Di sini aku juga masih cuyen, aku lagi jaga pasien aku di rumah sakit ya. Terus si biro kesehatan juga menanggapi hal kesehatan. Kabupaten Changhua menyatakan bahwa masyarakat dapat melakukan penilaian perawat jangka panjang untuk orang lanjut usia terlebih dahulu. Nah, di sini masih banyak banget cerita-ceritanya ya kan. Karena kayak kalian pernah lihat cerita yang mana itu, yang kemarin itu, yang Serudaha yang ada di Pati Jumpo. Nah, kalian ntar aku kasih videonya aja ya kan, kalian bisa lihat di sini itu yang ada sertifikatnya guys, ya kan? Itu harus ada sertifikatnya. Kalian ikut menyerah dahak orang tua itu kebanyakan ada kan TKW yang disuruh sedot dahak kayak gitu. Nah, itu sedot dahak kalau di pihak ini kan itu harus ada sertifikatnya. Terus kalau dia ada mati atau meninggal si pasien ini bisa didenda tuh banyak banget tuh enggak. Nah, terus si mbaknya ini dia itu ada kena denda 100.000. Terus pihak pihak uh, Pati Jumbonya juga dia denda dia 300.000. Aku dulu pernah sekali, aku tuh takut sekali ya yang namanya sedot dahak. Sedot dahak itu menurut aku tuh kayak takut.
soalnya dia tuh sedodah gitu sampai ke sini tuh mengerikan gitu. Ya aku mikirnya sih apa bener itu sampai ke dalam sini ya kan, kalau enggak itu gimana gitu loh, kayaknya yang kesedot itu lain gitu loh. Aku sendiri itu aja agak takut, cuman nggak lama. Itu karena si istrinya bapak aku itu koma. Jadi cuma di sini kayaknya seminggu apa 2 minggu gitu. Habis itu dibawa ke panti jompo lagi dan nggak pernah ngerawat yang sedot dahak juga. Karena banyaknya kasus seperti ini ya kan. Udah sebelum-sebelumnya juga ada banyak. Jadi kalau yang kasus-kasus fitnah majikan itu menjelek-jelekan TKI, dan itu biasanya beritanya itu kebanyakan orang tawan membela warga pribumi dibanding membela TKW-nya, walaupun yang salah itu warga pribuminya kan. Itu banyak sekali masalah, banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Apalagi kalau mbaknya sudah nggak kerja di situ, dia pasti orang tawannya itu dia mencari muka di depan media, yang katanya nyolong atau yang katanya ini itu banyak sekali. Jadi kalian itu harus bisa menyingkapi, nggak semua berita yang seperti itu benar, dan ada juga yang benar dan ada juga nggak benar. Bapak aku liatin. Nah, terus si majikan ini ya mbak yang ngasih yang ngasih pemutih ke dalam pasiennya ini, katanya dia itu mengajak baikan ya, karena dia itu nggak mau menunggu proses pergantian TKW yang baru karena harus menunggu lama. Si majikan juga terlalu sibuk, jadi dia itu harus berdamai sama si mbak TKW-nya yang tadi. Ya mau nggak mau memang harus menunggu ya kalau yang baru. Mungkin kalau mau ganti yang sudah ada di tawar sebenarnya banyak, cuman mungkin butuh waktu juga gitu loh. Ya kalau di agensi ada, kalau di agensi nggak ada gitu. Kebanyakannya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang pernah lihat berita seperti ini itu harus scroll lagi biar dapat ceritanya yang bener-bener. Jadi nggak selalu menghujat si mbaknya ini. Kebanyakan tuh seperti itu. Kalau yang ditayangkan di media itu biasanya selalu menjelek-jelekan TKW-nya kebanyakan ya. Padahal yang salah juga kebanyakan si majikan, dia selalu menambah-nambahkan cerita. Apalagi si mbak TKW-nya ini kadang nggak bisa ngomong atau ceritanya, maksudnya dia cara ngomongnya, bahasanya juga kurang lancar, tapi di sini terus dia dijelek-jelekan, banyak sekali masalah seperti ini. Oke, segitu aja guys, semoga bermanfaat videonya. Bye.